Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hastuti dengan NIM 2210 3021309 dari kelas 2B2. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja kewirausahaan 1 tentang membangun usaha yang efektif. Di lembar pertama yaitu tersaji konsep bisnis atau bisnis konsep, produk atau jasa konsultasi yang saya tuliskan di sini yaitu kuliner. Penyusun konsep bisnis Tri Hastuti yaitu saya sendiri. Terdapat langkah-langkah dan kriteria yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama langkah-langkahnya menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriterianya terdapat 3. Yang pertama yaitu nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasa yang saya tuliskan di sini ialah mini dessert box. Lalu kriteria yang kedua, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa yang saya tuliskan yaitu dessert box yang berukuran mini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan bagus yang dilapisi dengan whipped cream tanpa bahan pengawet yang bisa disimpan dalam chiller selama 3 hari. Kriteria yang ketiga yaitu bentuk paket penjualan. Diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yang saya tuliskan di sini ialah satuan, yaitu menjual dalam bentuk kemasan persegi. Lalu langkah-langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi target pasar. Kriterianya terdapat 2, yaitu yang pertama target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yang saya tuliskan di sini yaitu pemasaran massal, pemasaran tidak terdiferensiasi, yaitu pemasaran yang dilakukan dengan berbasis online yang mudah dijangkau oleh customer atau pelanggan. Kriteria yang kedua yaitu target lokasi pemasaran, diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yang saya tuliskan di sini yaitu distrik masih berada di daerah-daerah sekitar yang terjangkau agar pengiriman bisa dilakukan dengan cepat dan menjaga kualitas dessert box tersebut agar tidak rusak. Karena yang saya jual adalah produk makanan dan gampang rusak, jadi harus segera dikirim untuk menjaga kualitas dari produk saya. Lalu langkah yang ketiga yaitu diidentifikasi alasan mengembangkan produk. Kriterianya terdapat 2, yaitu yang pertama, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang saya tuliskan di sini yang pertama yaitu pasokan. Adanya beberapa bahan baku yang susah dicari, naik turunnya harga bahan makanan, khususnya telur, yang bisa membuat harga jual tersebut naik turun. Lalu yang kedua, akses. Itu karena dessert box merupakan makanan yang mudah rusak, maka dari itu harus segera sampai ke customer untuk menjaga kualitas dari dessert itu sendiri, sehingga pengiriman harus dilakukan dengan cepat. Lalu yang kedua ada peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yang saya tuliskan di sini yaitu pengembangan produk. Menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Dengan mengembangkan produk yang sudah ada supaya menarik daya minat dari konsumen dan membuat konsumen menjadi penasaran. Lalu langkah yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama, tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yang saya tuliskan di sini yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu kriteria yang kedua yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama yang saya tuliskan di sini yaitu janji menjamin kepuasan dan kenyamanan customer. Jadi ketika memakan produk saya, itu saya menjamin kepuasan pelanggan akan rasa yang saya berikan dan menjamin kenyamanan dari customer itu sendiri. Lalu
Kriteria yang ketiga, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yang saya tuliskan di sini yaitu yang pertama, manfaat kenyamanan, memberikan mood yang bisa diperbaiki atau mood yang sedang turun menjadi good mood. Manfaat keamanan yaitu bahan baku yang digunakan berkualitas bagus. Lalu yang keempat ada rehabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rehabilitas produk atau jasa yang saya tuliskan di sini yaitu area bisnis utama. Dengan adanya sistem penjualan secara online, maka para pelanggan bisa menjangkaunya dengan mudah dan kapan saja, serta sangat aman dikonsumsi oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Lalu langkah yang kelima yaitu mengembangkan tim manajemen. Di sini memiliki dua kriteria. Yang pertama, personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan di sini saya tuliskan pengakuan masyarakat. Dengan adanya pengakuan dari masyarakat yang dilakukan dari mulut ke mulut merupakan kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan dari customer yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dan menunjang konsep terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di sini saya memilih pengakuan masyarakat karena ketika satu orang sudah mencobai dari produk saya dan rasanya enak atau disukai, pasti seseorang tersebut akan menyebarluaskan kepada teman-temannya atau lingkungannya. Dan dengan adanya pengakuan dari masyarakat tersebut bisa membuat produk saya ini lebih maju lagi. Dan saya akan berusaha untuk membuat konsep yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kriteria yang kedua yaitu kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yang saya tuliskan di sini yaitu lainnya memilih tim yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya sehingga operasional dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Baiklah, itulah demikian presentasi buku Kewirausahaan 1 yang saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.